warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itami dari kelas 12 IPA B dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras. Baiklah pemirsa, di sini kita masih dengan potensial sumber daya energi. Panas bumi di Indonesia sangat melimpah, namun pemanfaatannya masih kurang dari 10%. Melimpahnya sumber daya panas bumi sejatinya bisa menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung. Proses transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Potensi sumber daya panas bumi di Indonesia sangat melimpah dengan cadangan sehingga 23.765 MW. Direktur Utama CSK Petroleum Akademi Muhammad Abadi menyebut sumber daya yang melimpah ini bisa menjadikan panas bumi sebagai tulang punggung dalam proses transisi energi fosil ke energi terbarukan yang menjadi arah kebijakan energi nasional saat ini. Kendati demikian, pemanfaatan sumber daya panas bumi ini masih kurang dari 10%. Realitas saat ini berlaku usaha panas bumi masih sedikit. Perkembangan bisnis panas bumi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Meski pesatnya perkembangan teknologi dapat mempercepat proses bisnis saat ini. Memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya. Hanya memang dalam beberapa perkembangan belakangan ini, itu teknologi terkait dengan pembangkitan listrik itu cukup pesat berkembangnya. Sementara itu, perkembangan panas bumi juga membutuhkan biaya investasi yang besar. Untuk membangun pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 1 MW, dibutuhkan biaya 4 hingga 5 juta dolar Amerika. Bangunan geothermal itu kurang lebih antara 4 sampai 5 juta dolar per mega. 4 sampai 5 juta dolar per mega. Jadi kalau misalkan ini bangun 10 mega itu 40 juta. Makin ke sini dengan adanya teknologi breakthrough dan adanya economy of scale, karena semakin bertumbuhnya geothermal, tentu cost of development cost of manufacturing akan makin murah ya. Economy of scale itu yang tadinya 4 sampai 5 juta dolar per mega, itu menurut saya udah berhasil bisa ditekan 3 sampai 4 juta dolar saat ini. Itu lumayan sekali. Pembiayaan investasi energi hijau menurut Sekjen Aspemiagas Mukhrizal saat ini lebih mudah didapat. Investor membutuhkan kapasitas dalam berinvestasi energi hijau. Lebih mudah ya untuk dicari. Nah, yang jadi masalah ini adalah yang non teknikal, yang non teknis, ya hal kayak perizinan, ya masalah lahan, ya. Kalau hydro itu kita visibility study untuk hydro itu at least 2 years, itu kan lama ya. Bayangin kalau resiko itu mereka bayar itu studinya dan setelah itu mereka nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena masalah lahan. Tingkat keekonomian tetap menjadi pertimbangan utama dalam perkembangan bisnis, termasuk panas bumi. Ketika nanti konsep ini tidak ekonomis, ya tentunya para pengembang juga mungkin akan menahan diri ya, karena saat ini kan untuk tarif listrik masih dibatasi dengan BPP ya oleh pemerintah ya. Sebenarnya kalau pengembang yang lain itu berharap bisa ada feed-in tarif ya, karena kalau kita mau mengembangkan energi bersih tentunya mau tidak mau harus ada peran pemerintah ya, karena kita bicara affordability tadi ya, masih terkesan mahal dibandingkan dengan energi fosil yang lain. Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia saat ini lebih pada pembangkitan listrik. Pembangkit listrik panas bumi menjadi salah satu yang akan dikembangkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Negara Listrik ERUPTL 2021 sampai 2030 yang diliris baru-baru ini. Eropatel ini menambahkan porsi EBD menjadi 51,2% sehingga lebih hijau. Dari Balais, Itongmi melaporkan.